Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar LKS kelas 4 tema 8 halaman 4-5. Kita akan belajar cerita fiksi berjudul Joko Kendil. Alkisah ada seorang janda tua dengan anak laki-lakinya. Anak itu mempunyai bentuk fisik yang aneh. Badannya mirip seperti periuk. Adik-adik di sini tahu periuk tidak? Kakak jelaskan ya. Menurut KBBI, arti dari periuk itu adalah sebuah kuali besar dari tanah untuk menyayur, merebus, sayuran, dan sebagainya, atau seperti kendil. Nah, karena bentuk tubuh Joko itu seperti periuk, maka orang-orang menyebutnya sebagai Joko Kendil. Nah, walaupun tubuh Joko Kendil seperti periuk, tapi ibu Joko Kendil sangat menyayangi dan mencintai Joko Kendil. Joko tumbuh sebagai anak yang bahagia. Ia dikenal sebagai anak yang jenaka, tetapi kadang-kadang Joko juga sering nakal. Adik-adik di sini sering nakal tidak? Pasti tidak ya. Joko Kendil ini sering pergi ke pasar lalu duduk di dekat pedagang. Pedagang mengira Joko itu sebuah periuk, sehingga ia menaruh sebagian makanannya di atas tubuh Joko. Kemudian dengan diam-diam Joko pulang dan membawa makanan untuk ibunya. Nah, saat Joko Kendil itu pulang membawa makanan, ibunya marah karena ibu Joko Kendil mengira Joko mencuri makanan. Setelah Joko menjelaskan, ibunya pun tertawa. Ketika Joko tumbuh dewasa, tubuh Joko tetap mirip periuk. Tetapi yang mengherankan, Joko justru meminta ibunya mencarikan istri untuknya. Tidak tanggung-tanggung, Joko meminta menikahi putri dari raja. Pada saat itu juga ibu Joko meminta raja untuk melamar salah satu putri dari raja. Salah satu putri dari raja mau menikahi Joko Kendil. Namun putri bungsu selalu diejek kedua kakaknya. Suamimu berjalan mirip bola menggelinding, ejek putri sulung. Suamimu mirip tempayan air, ejek putri tengah. Putri bungsu sedih tetapi ia berusaha sabar dan tabah. Putri sulung sangat menerima Joko Kendil dengan apa adanya. Mereka pun sangat mencintai dan mereka pun hidup bahagia. Joko Kendil sering menceritakan masa kecilnya yang membuat istrinya menjadi semakin suka dengan Joko Kendil karena istrinya mengira Joko Kendil itu adalah laki-laki yang apa adanya. Mulai dari masa kecil Joko Kendil yang selalu membantu ibunya di pasar dan juga selalu membantu ibunya di ladang. Semua diceritakan Joko Kendil kepada istrinya. Setelah asik bercerita, mereka berdua pun kembali ke rumah ibu Joko Kendil. Suatu hari raja mengadakan lomba ketangkasan, tetapi Joko Kendil tidak bisa ikut. Ia mengatakan pada raja badannya sakit. Lomba ketangkasan itu diikuti banyak orang penting seperti para pangeran dan panglima. Mereka berlomba untuk memanah. Ketiga putri raja pun ikut menyaksikan. Ekspresi dari kedua kakak bungsu sudah menunjukkan bahwa mereka sangat bahagia melihatnya. Bahkan mereka mengagumi para kesatria itu. Ketiga putri raja itu sangat menikmati pertandingan memanah. Putri bungsu menyaksikannya dengan penuh ketenangan. Putri sulung dan putri tengah senang sekali melihatnya. Mereka jatuh cinta kepada kesatria itu. Ia kembali mengejek adiknya karena terburu-buru menikahi Joko Kendil. Mereka mengejek putri bungsu karena terburu-buru dan juga mereka memanasi putri bungsu dengan mengatakan bahwa para kesatria itu sangat tampan dan pemberani juga gagah. Tentu saja tidak seperti suami si bungsu yaitu Joko Kendil yang rupanya itu sangat buruk rupa menurut kedua kakaknya. Putri bungsu pun berlari ke kamarnya sambil menangis.
Henti-henti Putri Bungsu meneteskan derayan air matanya menuju ke kamarnya karena Putri Bungsu sangat merasa sedih. Dan di sana ia melihat sebuah kendi. Oleh karena kesal, ia membanting kendi itu hingga berkeping-keping. Putri Bungsu merasa kesal, geram, kecewa, marah. Semua amarahnya ditumpahkan di dalam kendi. Yang akhirnya Putri Bungsu memecahkan kendi itu dengan penuh amarah. Kendi pun hancur berkeping-keping. Gagah itu masuk ke dalam kamar Putri Bungsu. Ia mencari kendi, tetapi kendi itu sudah hancur. Lalu ia melihat Putri Bungsu menangis terseduh-seduh. "Ada apa, istriku?" tanyanya. Tentu saja Putri Bungsu kaget. Bukankah suaminya adalah Joko Kendil? Lalu kesatria itu menceritakan bahwa dirinya adalah suaminya. Ia selama ini harus memakai pakaian dalam bentuk kendi. Tetapi ia dapat kembali menjelma menjadi kesatria kalau seorang putri mau menikah dengannya. Tentu saja istri dari Joko Kendil atau Putri Bungsu sangat tidak percaya dengan ucapan kesatria tampan itu. Suami yang dahulu adalah Joko Kendil yang sangat dia cintai, walaupun penampilannya seperti kendi, ternyata adalah seorang pangeran yang sangat tampan. Begitu tahu kalau kesatria tampan itu adalah Joko Kendil, betapa menyesalnya Putri Sulung dan Putri Tengah. Setelah kejadian itu, Joko Kendil dan juga Putri Sulung diantar oleh pengawal dari kerajaan menuju ke rumah Ibu Joko Kendil untuk menceritakan semua kisahnya. Ibu Joko Kendil yang sudah renta itu pun sangat bahagia mendengar cerita dari Joko Kendil yang akhirnya Joko Kendil sudah menjelma menjadi pangeran yang sangat tampan. Beda dengan Putri Bungsu, ia menjadi sangat bahagia bersama Joko Kendil yang telah menjelma menjadi pria rupawan. Oke adik-adik, cerita berjudul Joko Kendil yang sudah kita baca tadi adalah sebuah cerita fiksi. Nah, adik-adik tahu tidak apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi adalah teks atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Di sini pengarang bebas mengekspresikan semua khayalannya dan dituangkan ke dalam sebuah cerita. Biasanya cerita fiksi tidak terjadi di kehidupan nyata. Nah, setelah mengetahui pengertiannya, kita lanjut ke ciri-ciri fiksi ya. Ciri yang pertama merupakan cerita rekaan, yang kedua bertujuan menghibur, yang ketiga disajikan alur cerita, yang keempat bahasa komunikatif, dan yang kelima bahasa tidak baku. Di LKS tema 8 halaman 5, kalian diminta untuk menceritakan kembali teks fiksi berjudul Joko Kendil menggunakan kalimat kalian sendiri. Nah, untuk mempermudah, kalian bisa mendengarkan penjelasan tentang cerita fiksi Joko Kendil yang diceritakan oleh kakak di awal ya. Semoga kalian bisa menceritakan kembali dengan baik. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Terima kasih.